Nah sekarang mungkin kita akan membuat data access layer ya. Nah untuk alasan tertentu data access layer ini kita bikin di project yang baru ya, di project yang baru. Nah caranya adalah apa yang dimaksud dengan data access layer dulu ya. Sebelum itu kita ingin membuat semacam ini ya. Jadi seperti saya kalau data access layer ya di dalam sini, oke. Masing-masing kelas di sini akan kita bikin semacam gateway-nya. Dengan kata lain, gateway yang saya maksud adalah seperti ini ya. Jadi semacam ada, misalkan untuk produk nih, kita bikin semacam kelas yang tujuannya memang khusus untuk memanage bagaimana produk tersebut disimpan ya, disimpan ke database. Jadi misalkan kita sebut nama kelasnya adalah produk repository ya, produk repository seperti itu, sama dengan new product repository. Oke, di mana produk repository ini nanti bisa kita seperti ini, pr.add ya gitu ya, .add p gitu. Nah dengan kita hanya memanggil ini pr.add p, saya harapkan langsung p itu langsung di persistent ya. Jadi sebenarnya seperti ini. Sebenarnya yang kita butuhkan ini adalah bukan database ya. Yang ingat paradigma kita adalah object oriented programming. Yang kita butuhkan adalah gimana ya caranya supaya state seperti ini, ada produk P01, ada produk FC dan ada produk sale, itu tetap kesimpan gitu ya. Istilahnya bisa dipersis gitu ya. Dimana kalau kita kita jalankan program ini lagi, data-data ini masih ada gitu ya. Sebenarnya yang kita butuhkan tuh cuma sekedar itu aja ya. Gimana caranya supaya informasi ini nggak hilang gitu. Karena yang namanya objek itu kan di memori begitu kita program kita matiin, dibersihin lagi, ya data-datanya kan hilang ya. Sebenarnya itu yang kita pikirkan ya. Gimana caranya supaya dia persis, itu aja. Bukan gimana caranya nyimpen ke database. Database itu nggak penting ya. Database gimana cara kita simpan ke file XML itu nggak penting. Itu cuma sarana aja ya. Yang penting adalah supaya data-data ini persis. Nah caranya kita gini deh, kita bikin biar enak, biar juga terenkapsulasi ya. Biar terenkapsulasi, kita bikin kelas namanya misalkan product repository seperti ini. Product repository. Kita new kelas itu. Di mana product repository ini ya tujuan utamanya adalah memanage persistensinya dari si produk ya, si produk. Jadi product repository kita bisa pr.add produk, kita tambah lagi pr.add lagi. Misalkan tadi satunya P2 ya, P2. Nah dengan hanya seperti ini saja, nanti P dan P2 itu bisa disimpan gitu. Oke, bisa disimpan. Di mana? Terus gimana cara ngambilnya? Ya, cara ngambilnya kita bikin juga PR. Nanti kita bisa misalkan get by ID seperti itu ya. Get by ID, ID-nya apa? P01 seperti ini. Nah ini akan return produk. Oke, ini adalah function yang return produk yang akan kita produk misalkan P01 kayak gitu ya. Yang bisa kita panggil seperti ini kira-kira. Nah kalau kita sudah pr.add ya, pr.add, dia akan persis ya, persis programnya dimatiin, oke. Kita hidupin lagi, kita panggil pr.getById p01, ini akan return produk yang sama seperti ini kayak gitu ya. Jadi intinya kita mau persis gitu. Nah implementasinya apa nggak penting gitu ya, intinya seperti itu, oke. Nah sekarang kita akan membuat menggunakan yang kemarin ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin perkenalan dulu, namanya Link to SQL. Link to SQL itu mudah sekali ya. Jadi mungkin kita nggak akan mendalam di sini. Nanti kita akan mendalamnya nanti. Ya, karena untuk menggunakan Link to SQL kita harus mengerti link ya. Dan link itu sintaksnya mirip-mirip gini. Ini kalau saya tekan Alt enter, dia langsung berubah jadi seperti itu. Nah ini adalah link. Ya.
Ini adalah lambda expression. Ya, jadi itu nanti kita akan bicara itu ya, karena kita akan sangat sering menggunakan lambda expression nanti. Tapi sekarang kita nggak akan menggunakan itu, oke? Kita akan SVM baru ya. Di sini main apa nih? Main trial gitu ya. Kita cuma sekedar men-trial domain kita. Kita akan membuat SVM baru. Dimana SVM baru ini kita akan coba menggunakan link ya. Nah, sekarang gini deh. Kita coba add project aja. Oke, sebelum itu kita nggak usah new project aja sebenarnya ya. Kita cukup add ya. Gitu. Ini kita akan perkenalan link dulu nih. Link to SQL, lebih tepatnya link to SQL, bukan link ya. Jadi pertama kali kita harus tahu dulu apa itu link, oke? Nanti kita akan tahu apa itu lambda expression, oke? Nanti kita juga akan tahu apa itu expression tree. Nah, baru kita bisa jelasin tentang link to SQL. Jadi ada link to SQL, ada link to XML, ada link to Hibernate. Dan terserah mau link to apapun bisa. Link misalkan tuh Google gitu ya. Jadi sintaksnya link gitu, query-nya ke Google itu bisa. Nah, kebetulan Microsoft membuat sintaksnya link, query-nya ke SQL. Jadi kita nggak usah mikirin SQL gitu ya. Nah, kita akan mencoba seperti apa link itu. Oke. Link to SQL. Ini kita cari link to SQL classes di sini ya. Kebetulan kita buatnya apa ini? Angin utara yang kemarin ya. Atau bahkan kita langsung aja menggunakan Northwind. Sudah punya database Northwind belum? Belum ada ya? Kita langsung aja di sini Northwind ya. Angin utara. Jadi sebenarnya dari kemarin kata-kata angin utara itu meniru Northwind ya. Northwind kita add Northwind server yang SQL server biasa ini. Start seperti itu ya. Terus SQL Management Studio ya. Udah, coba di select bintang from employee, akan muncullah nama-nama yang ternyata kita udah kenal ya. Ada Michael Fuyama di situ, ada Andrew Fuller. Dan kalau kita lihat select bintang from customer, ternyata juga ada customer ya. Customer. Ternyata kita juga kenal dua orang ini ya. Alfred Sutterquiste, Ana Trujillo, tapi dia ini menjual, bedanya di dalam produknya tidak ada momogi ya. Jadi di sini dia jualan makanan. Nah, sekarang kita akan menggunakan database Northwind. Ya, perbedaannya mungkin kita produk ID-nya ini dia integer ya. Gimana caranya supaya link to SQL itu apa? Oke. Link to SQL itu adalah dia bisa memapping ya. Memapping dari database ke suatu kelas gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat Server Explorer di sini. Oke, kita buka Server Explorer agak lama. Kalau belum ada Server Explorer bisa di view ya. View terus cari Server Explorer gitu ya. Ctrl WL atau Ctrl WL di situ. Oke, nah lalu di sini kita add di sini ya. Ini kita remove aja ini. Ini delete. Ini juga di delete. Oke, di sini kita bisa plus ya, connect database gitu. Tapi nama servernya adalah lokal, oke.
Kalau di situ local SQL Express ya kan, saya enter database-nya Northwind.